Welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang bersama saya Afia Tirma Shombing di YouTube channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu alat laboratorium. Namanya ialah instrumen volumetrik. Check it out. Pengenalan instrumen volumetrik. Volumetri juga dikenal sebagai titrasi. Titrasi adalah metode analisis kimia yang dilakukan untuk menentukan banyaknya volume larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan tepat, yang bereaksi secara kuantitatif dengan larutan yang dianalisis. Reaksi disebut juga sebagai titer atau titrator. Titer adalah larutan standar yang telah dipersiapkan. Titer dengan konsentrasi dan volume yang telah diketahui bereaksi dengan larutan analit atau titran untuk menentukan konsentrasinya. Volume titer yang bereaksi disebut volume titrasi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari instrumen volumetri. Kita bisa melihat di samping terdapat buret clamp, dan Erlenmeyer flask. Untuk nama penyangganya tersebut ialah klem dan statif. Buret adalah salah satu alat laboratorium kaca atau glassware yang berbentuk silinder dan memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya yang digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, seperti pada eksperimen titrasi. Buret juga dapat didefinisikan adalah alat yang digunakan dalam kimia analitik untuk mengeluarkan variabel jumlah terukur dari larutan kimia. Nah, selanjutnya Erlenmeyer. Pada dasarnya, labu Erlenmeyer ini digunakan sebagai alat untuk mengukur, menyimpan, dan mencampur cairan. Alat laboratorium yang satu ini merupakan salah satu alat paling umum yang digunakan di dalam laboratorium kimia. Dan fungsi Erlenmeyer ini digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Berikutnya adalah macam-macam reaksi volumetrik. Yang pertama ialah reaksi asam basa atau penetralan. Yang kedua yaitu reaksi oksidasi reduksi atau yang biasa kita kenal dengan reaksi redoks. Yang ketiga reaksi pengendapan. Keempat reaksi pembentukan kompleks. Prosedur analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran jumlah larutan titran yang bereaksi dengan analit, antara lain sebagai berikut. Larutan titran. Larutan yang digunakan untuk mentitrasi biasanya digunakan suatu larutan standar. Yang berikutnya adalah larutan standar. Larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Titrasi dilakukan dengan menambahkan sedikit demi sedikit titran ke dalam analit. Kita juga dapat mengetahui istilah-istilah dalam titrimetri atau titrasi. Titrasi. Titrasi adalah proses penambahan larutan standar dari buret atau alat lain secara perlahan-lahan ke dalam larutan analat sampai terjadi reaksi antara keduanya dengan sempurna. Volume reagen yang diperlukan untuk kesempurnaan titrasi ditentukan dari selisih pembacaan awal dan akhir di buret atau volume titrasi. Titik ekuivalen atau TE dalam titrasi dicapai jika jumlah titran yang ditambahkan ekuivalen secara kimia dengan sejumlah analat dalam sampel. Secara teoritis, titik ekuivalen tidak dapat ditentukan dari percobaan. Dan titik akhir atau TA dalam titrasi, kondisi di mana proses titrasi harus dihentikan karena sudah tercapai kondisi ekuivalen antara titran dan analat. Titik akhir dapat ditentukan dari percobaan karena adanya perubahan sifat fisik larutan dekat TE atau titik ekuivalen tersebut. Kita juga harus mengetahui syarat-syarat dalam menganalisa titrimetri atau titrasi. Reaksi harus stoikiometri atau tidak ada reaksi samping. Pada saat mendekati TE reaksi harus sempurna. Ada cara menentukan bahwa TA atau TA
Te atau Ta sudah tercapai. Dalam melakukan penelitian titrasi ini, tentu tidak luput dari kesalahan. Adapun kesalahan yang dapat terjadi antara lain yaitu perbedaan volume atau massa di antara titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Penyebabnya antara lain kehilangan cuplikan karena tumpah saat penimbangan, pemindahan larutan, atau buret bocor, atau salah pipet. Yang kedua yaitu kontaminasi atau larutan jadi encer karena kurang baik membilas buret, pipet, atau labu. Yang ketiga, salah mencampurkan larutan setelah diencerkan. Yang keempat, pengotoran pada standar primer. Yang kelima, kesalahan nimbang. Keenam, salah baca buret. Ketujuh, salah pemakaian indikator. Peralatan pipet atau buret kurang bersih. Oleh sebab itu, kesalahan-kesalahan tadi dapat kita hindari dengan melakukannya sebaik mungkin. Berikutnya adalah cara menyatakan dalam titrasi volumetrik. Cara molar, yaitu larutan 1 molar mengandung 1 mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Pada analisa sering digunakan milimol, karena pada titrasi biasanya digunakan larutan dalam jumlah sedikit. Cara ekuivalen, kenormalan suatu larutan yang dinyatakan sebagai jumlah ekuivalen per liter larutan. Yang kedua yaitu reaksi asam basa. 1 ekuivalen jumlah gram zat yang menghasilkan atau bereaksi dengan 1 mol ion H+. Yang ketiga yaitu reaksi redoks. 1 ekuivalen jumlah gram zat yang menghasilkan atau bereaksi dengan 1 mol elektron. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih.